Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Mujana, perwakilan dari kelompok 2 Pendidikan Geografi B, akan membahas hasil diskusi kelompok kami dengan judul Desa Identik dengan Pertanian. Yang pertama yaitu pengertian desa. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa adalah suatu kesatuan pertanian di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Hal ini disampaikan oleh Sutarjo Karto Hadikusumo yang merupakan seorang gubernur Jawa Barat yang pertama. Selain pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan juga menurut Sutarjo Karto Hadikusumo, ada juga pendapat yang menyebutkan bahwa desa merupakan suatu wilayah yang mempunyai tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan dihuni oleh penduduk dengan interaksi sosial yang bersifat agrarian. Selain itu, penduduknya bermata pencaharian di bidang agraris serta mampu berinteraksi dengan wilayah lain di sekitarnya. Kedua yaitu pertanian. Pertanian adalah suatu jenis kegiatan produksi yang berdasarkan pada proses pertumbuhan dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Pertanian dalam arti sempit dinamakan pertanian rakyat, sedangkan pertanian dalam arti luas meliputi pertanian dalam arti sempit, kehutanan, peternakan, perkebunan, dan perikanan. Secara garis besar, bagian pertanian dapat diringkas menjadi 4 komponen yang dapat dipisahkan, yaitu proses produksi, petani atau pengusaha petani, anak tempat usaha, dan usaha pertanian. Yang ketiga yaitu hubungan desa dan pertanian. Pertanian merupakan komponen utama yang menopang kehidupan pedesaan dan perkotaan di Indonesia. Apa yang terjadi jika pertanian akan secara langsung berpengaruh pada perkembangan pedesaan dan juga sebaliknya. Pertanian dalam hal bukan sebatas pertanian dalam arti sempit, namun dalam artian luas sebagai hasil produksi benar yang terbarukan. Dengan demikian termasuk di dalamnya adalah pertanian tanaman pangan dan hortikultura. Keempat yaitu manfaat pertanian bagi desa. Pertama yaitu menyediakan kebutuhan pangan yang diperlukan masyarakat untuk menjalani ketahanan pangan. Kedua, menyediakan bahan baku industri. Ketiga, sebagai pasar potensial bagi produk-produk yang dihasilkan oleh industri. Dan keempat yaitu sebagai sumber tenaga kerja dan pembentuk modal yang diperlukan bagi sektor kebutuhan lain. Di samping itu, pertanian memiliki peran penting untuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan serta menyumbang secara nyata bagi pembangunan pedesaan Saya atas nama Ima Darmija, saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu ada 10 dampak negatif nyata dari terpuruknya pertanian. Yang pertama, tingkat kemiskinan meningkat. Yang kedua, ketahanan pangan rendah. Yang ketiga, ketergantungan pada pangan luar negeri menjadi tinggi. Yang keempat, industrialisasi yang terjadi sangat tergantung pada faktor produksi atau bahan baku impor. Yang kelima, pengangguran di perdesaan tinggi. Yang keenam, stabilitas keamanan rendah. Yang ketujuh, mutu kehidupan di perdesaan merosot. Yang kedelapan, kualitas sumber daya manusia menurun. Yang kesembilan, kualitas lingkungan dan sumber daya alam merosot. Dan yang kesepuluh, kemampuan atau daya saing bangsa dan negara rendah. Selanjutnya, faktor percepatan pertumbuhan sektor pertanian. Yang pertama, kebijakan yang lebih terbuka di mana produksi yang berlebihan bagi sektor industri, terutama lewat nilai tukar, akan menghambat tumbuhnya pertanian dan menghambat terbangunnya industri yang kompetitif. Yang kedua, terbentuknya pasar kredit dan perbankan yang efisien. Yang ketiga, terbangunnya infrastruktur pedesaan yang mencukupi dan berkualitas untuk menghubungkan daerah perdesaan dengan pasar output maupun impor. Yang keempat, manfaat dari pertumbuhan sektor pertanian
terdistribusi dengan baik. Salah satu syarat untuk pertumbuhan sektor pertanian yang equitable adalah distribusi tanah beserta hak kepemilikan atau penguasaan yang lebih merata. Ekonomi pedesaan rumah tangga di pedesaan relatif heterogen dalam aspek aktivitas yang dilakukan serta dalam kepentingan relatif dari aktivitas tersebut dalam memberikan pendapatan rumah tangga. World Bank 2007 menyebutkan bahwa lebih dari 60% rumah tangga pedesaan di Indonesia berpartisipasi di pertanian. Namun pangsa pendapatan rumah tangga pedesaan yang berasal dari pertanian kurang dari 30%. Sumber pendapatan rumah tangga pedesaan berasal dari pertanian, tenaga kerja upahan di desa ataupun migrasi. Sumber pendapatan migrasi adalah dari anggota rumah tangga yang bekerja di luar pedesaan atau bahkan bekerja di luar negeri. Jumlah rumah tangga pedesaan di Indonesia yang pangsa terbesar pendapatannya bersumber dari pertanian hanyalah 16%. Pertanian memiliki peran penting dalam transformasi ekonomi pedesaan. Petani mempengaruhi aktivitas non-pertanian di pedesaan melalui 3 cara, yaitu produksi, konsumsi, dan keterkaitan pasar tenaga kerja. Pada sisi produksi, pertumbuhan sektor pertanian memerlukan input berupa pupuk, pestisida, benih, ataupun alsintan yang diproduksi dan distribusikan oleh perusahaan non-pertanian. Sektor pertanian yang tumbuh mendorong semakin berkembangnya aktivitas di bagian hilirnya, yaitu dengan menyediakan bahan baku diproses ataupun didistribusikan. Sektor pertanian mempengaruhi sisi penawaran dari ekonomi sektor non-pertanian di pedesaan. Upah di sektor pertanian menjadi patokan biaya oportunitas dari tenaga kerja yang disalurkan ke aktivitas non-pertanian. Permintaan tenaga kerja di sektor pertanian yang bersifat musiman berpengaruh terhadap penawaran tenaga kerja untuk aktivitas non-pertanian. Sebaliknya, peningkatan kesempatan kerja di sektor non-pertanian belum tentu akan menyebabkan peningkatannya tingkat upah. Peningkatan kesempatan tenaga kerja di sektor non-pertanian akan menyebabkan kenaikan upah apabila ekonomi sektor non-pertanian tumbuh akibat meningkatnya pemerintahan dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja. Mewujudkan sektor pertanian dan pedesaan yang maju. Untuk mewujudkan sektor pertanian dan pedesaan yang maju, modern, berdaya saing, dan mampu memberikan kesejahteraan bagi para pelakunya, diperlukan upaya-upaya terstruktur dan terukur. Berbagai upaya tersebut perlu dipetakan dalam dimensi waktu menurut prioritas dan kepentingannya. Upaya peningkatan kesejahteraan petani dapat diringkaskan ke dalam 2 kelompok agenda besar, yaitu perbaikan dan peningkatan penguasaan petani terhadap aset atau tanah pertanian, dan peningkatan nilai produk yang dihasilkan persatuan aset yang dikuasai. Perkenalkan, nama saya Nilda. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman kelompok saya, yaitu meningkatkan penguasaan petani terhadap aset produktif. Untuk meningkatkan penguasaan petani terhadap aset produktif, perlu dilakukan agenda yang mampu mengurangi tekanan tenaga kerja pada sektor pertanian ataupun memperbesar kapasitas produktif pertanian. Agenda yang perlu dilakukan antara lain, yang pertama yaitu melaksanakan reforma agraria secara konsisten yang memungkinkan petani memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya lahan dan pertanian. Yang kedua, memperluas kesempatan kerja di luar usaha tani melalui peningkatan industri perdesaan yang berbasiskan sumber daya lokal serta pengembangan industri yang mampu
menyerap kelebihan tenaga kerja sektor pertanian. Yang ketiga, yaitu memperbaiki akses petani terhadap sumber-sumber pembiayaan untuk investasi. Yang keempat, memperbaiki prasarana dan sarana pertanian dan pedesaan yang memungkinkan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif atau terbengkalai dapat diusahakan oleh petani. Yang kelima, yaitu meningkatkan pendidikan dan kesehatan anggota rumah tangga petani sehingga keluarga tani mampu mengadopsi teknologi yang menguntungkan dan mampu memperoleh kesempatan yang lebih luas untuk berkompetisi dan memperoleh pendapatan dari luar usaha tani ataupun pertanian. Yang keenam, yaitu mendorong dan meningkatkan pembangunan industri yang berbasiskan sumber daya alam. Industri yang dibangun hendaknya memberikan prioritas terhadap industri yang mampu memberikan nilai tambah. Yang ketujuh, terhadap produk primer yang dihasilkan pertanian yang mampu menyerap tenaga kerja di perdesaan dan yang mampu mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar daerah atau wilayah. Yang kedelapan, memperbaiki dan meningkatkan teknologi di setiap tahapan produksi yang memungkinkan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi persatuan aset ataupun persatuan tenaga kerja. Yang kesembilan, memperkuat kelembagaan yang mampu memperlancar transfer teknologi dengan benar dan cepat. Yang ke-10, memperbaiki kualitas dan peningkatan kuantitas ketersediaan sarana produksi pertanian. Yang ke-11, memperbaiki dan meningkatkan akses petani terhadap sarana produksi pertanian dan akses pada pembiayaan untuk modal kerja. Yang ke-11, meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pertanian dan pedesaan. Yang ke-12, mengurangi risiko harga yang dihadapi petani, baik harga output maupun input pertanian melalui kebijakan yang tepat. Yang ke-13, meningkatkan pendidikan dan kesehatan bagi petani sehingga petani mampu memanfaatkan peluang-peluang yang memungkinkan untuk meningkatkan nilai produksi persatuan aset yang diusahakannya. Yang ke-14, menghapuskan berbagai pungutan yang membebani produk pertanian, terutama pungutan liar ataupun yang menurunkan daya saing. Yang ke-15, meningkatkan kerja sama antar daerah otonom dalam mengelola sumber daya alam. Yang ke-16, melindungi petani dari persaingan yang tidak sehat dan tidak adil. Dari materi yang kami bawakan ini dapat kami simpulkan suatu kesimpulan, yaitu desa melalui aktivitas pertanian menyediakan bahan pangan, tenaga kerja, serta bahan baku industri. Kehidupan sosial desa yang ditandai keakraban, kolektivitas, dan gotong royong merupakan energi sosial yang turut menyokong masyarakat desa untuk tetap bertahan di tengah pandemi. Pertanian identik dengan desa. Eksistensi desa dan pertanian tidak bisa diabaikan yang tergambar jelas dalam situasi pandemi ini. Sektor pertanian menegaskan diri sebagai sektor yang relatif bertahan melalui suplai kebutuhan pangan dan penyediaan lapangan kerja. Permintaan bahan pokok dan pergeseran cara transaksi melalui sistem online menunjukkan pangan tetap menjadi komoditas yang selalu dibutuhkan dalam segala situasi. Bagi sektor pertanian, situasi ini idealnya menjadi momentum memosisikan diri sebagai sektor yang tidak lagi dimarginalkan. Sekian materi dari kelompok kami dan kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back, be with me. I just wanna behold you. Time to say goodbye.